Guru penyihir 800 tahun ini sedang melihat mayat saudaranya. Inilah kali ke-36. Dia mengikuti pemakaman saudaranya, tapi kali ini dia merasa tidak baik. Jadi Calder langsung menggunakan lilin dan menaruh di hidung saudaranya. Pasti orang itu dimantrai. Di leher saudaranya, Calder memeras seekor serangga. Itulah jenis mantra dari abad ke-19. Ternyata teman itu belum mati, tapi yakin juga tidak hidup lama lagi. Di jari tangan saudaranya ada goresan, tampak petunjuk yang dia ingin meninggalkan Calder. Jadi langsung ke tempat tinggal temannya. Tempat ini masih biasa, tampak tak ada peninggalan magik. Tapi ketika Calder mengeluarkan bubuk, gambar mantra langsung muncul di lantai. Tampak sudah ditandai. Seluruh kamar mulai diubah. Berbaringlah. Ternyata kamar ini sudah dimantrai. Inilah bentuk nyatanya. Ternyata saudaranya kemarin ada pertarungan sengit di sini, bahkan diikat di sofa untuk ditindas. Calder membuka buku saudaranya. Tanda darah di tempat pertanyaan membuat Calder ingat lagi 800 tahun yang lalu. Dia tiba-tiba terdiam berpikir akhirnya apa sudah terjadi pada 800 tahun yang lalu. Dia sepenuhnya tidak bisa ingat. Melihat pulpen mahal di meja, Calder memutuskan menyelidiki dari situ. Tandanya mengantar ke toko kue terkenal. Banyak orang di sana. Sebenarnya kue di sini tak enak. Sebabnya laris karena dimantrai tuannya. Tuan toko adalah penyihir sudah hidup lebih 100 tahun. Keuntungannya adalah menghapuskan otak manusia. Tuan berkata sama Calder orang yang dia ingin ketemu sedang hidup dalam rumah pemakaman di bawah pohon begonia. Membuka pintu rumah pemakaman. Dalam sana ada mainan aneh. Calder berhati-hati menuju. Seorang penyihir menerkam. Tongkat magik hitam menebus tangan Calder. Calder langsung menandang si penyihir dan keluarkan tongkat magik, tangannya biasa lagi. Ternyata Calder dimantrai hidup abadi. Dia mengantar si penyihir ke rumah dan bertanya. Penyihir wanita bertanya dan memutuskan hukuman penjara selamanya. Setelah kunci dimasuki, seekor raksasa perlahan berdiri. Dia angkat tangan menangkap si penyihir. Si penyihir ini akan tak pernah melihat matahari lagi. Tapi saudara Calder masih belum bangkit. Ternyata pelaku belum ditangkap. Setelah itu mencari data, Calder memutuskan mencari penyihir wanita memecahkan impian untuk membantunya ingat lagi 800 tahun kemudian. Pada abad ke-21, penyihir wanita sudah berbisnis warung bar. Mereka menggunakan magik menghiaskan warung bar sangat misterius, menjual obat memori dan kenangan. Inilah kali pertama setelah 800 tahun Calder ke warung bar. Bahkan pesan alkohol juga tak tahu. Baru datang sudah tanya, bagaimana cara membayar? Sebagian memori, penyihir wanita baru mendengar. Langsung menawarkan harga $500. Baiklah, berpikir diri sudah rugi. Jadi si wanita langsung mengubah. Artiku adalah $5.000 ya. Baiklah, $50.000. Sekarang bisa dimulai tidak? Konon para penyihir hidup di sekitar kita. Mereka hidup di warung bunga, warung bar, dan hidup berdamai dengan manusia. Tapi sekelompok penyihir lain berbeda. Mereka latihan magik hitam, ingin menggunakan magik itu memimpin dunia. Jadi pekerjaan pemburuan penyihir lahir. Penyihir wanita setelah membuat obat memori dan menyuntik pada Cherry. Setelah itu memberi Calder menelan. Dia cepat kembali kenangan 800 tahun yang lalu. Dia sedang di jalan memburu penyihir. Waktu itu dia belum bisa hidup abadi. Hanya seorang biasa, tapi tidak sengaja membunuh ratu penyihir. Sebelum mati ratu memantrainya hidup abadi, membuatnya tidak bisa mati bisa berdamai mati. Jadi Calder baru hidup sampai sekarang. Tapi selain kenangan dalam kali berburu ini, dia sepenuhnya terbakar jadi arang, dan hidupnya berkat jantung ratu penyihir. Saudara menjaga nyawa Calder, sudah menyembunyikan jantung itu. Tapi begitu membuat masalah ratu bangkit lagi. Setelah tahu kenyataan, hati Calder sangat rumit. Tak terduga waktu ingat lagi, seorang penyihir lain masuk kenangannya. Dia membuatnya terbangun dan mengikatnya ke lantai. Ditindas dalam impian. Calder sakit susah merangkak. Dia melepaskan jarum suntikan dan mencoba keluar borgol. Memegang tiang dan mencoba. Dan begitu dia sudah memecahkan tangannya, baru berdiri dia mengalahkan si penyihir pria. Waktu melawan, dia menemukan yang memantrai saudaranya. Itulah si penyihir ini. Jadi dia langsung memukul tanpa belas kasih. Tapi karena terlalu marah kekurangannya terbuka dan dipukul sampai pingsan. Si penyihir pria pada sempat itu membakarkan dan memantrakan dan pergi. Tapi pada momen terakhir Calder terbangun. Dia memegang jenggotnya dan mencoba menarik jenggot si penyihir. Ada jenggot ini akan mudah mencari. Tapi kebakaran sudah membakarkan warung bar. Si penyihir wanita marah tapi tidak ingin meninggalkan Calder. Dan dia mengantarnya ke rumah.
dalam pertarungan antara manusia dan penyihir. Banyak penyihir juga terkait, temannya juga karena itu sudah mati. Para penyihir hitam itu karena dunia idealnya, sudah membunuh temannya. Hal ini membuatnya di pihak manusia. Dia bersiap kerja sama Calder, tapi mereka sebelum pergi harus ke satu tempat mencari herbal. Di tempat itu hanya ada penyihir wanita tua. Mereka sekarang adalah pemimpin bidang fashion, khusus dalam mengadakan fashion show besar. Di belakang model-model sedang berdandan. Di bawah bedak tebal itu, adalah muka menua. Model-model inilah penyihir. Ada wanita sedang berbaring di sofa. Itulah Vedet di panggung catwalk. Calder ke sini, ingin menukar satu hal, yang digunakan melawan penyihir lain. Tapi tak terduga dihipnose olehnya. Dia tiba-tiba melihat istri dari 800 tahun yang lalu. Calder tiba-tiba tenggelam dalam ilusi. Dua si pria ingin melemparnya keluar. Tapi tak terduga dikalahkan olehnya. Dia sudah terbangun. Memori yang si penyihir dibangkitkan itu sudah membuatnya marahi. Dia langsung mencopet kalungnya dan mengambil mutiara dan memecahkannya meskipun dia meminta. Si penyihir tua langsung berlutut. Dengan gila mengoleskan muka bubuk itu. Tapi juga tidak bisa menjaga mukanya. Mencari petunjuk ratu penyihir, Calder cepat ke rumah. Melihat mayat temannya, dia terus menyalakan lilin harum. Lilin harum ini akan menyimpan jiwanya. Tapi waktu tak banyak lagi. Dia membawa barang, siap ke jalan melawan pertarungan terakhir. Dia sebenarnya membenci kehidupan abadi, dan mempersiapkan membunuh ratu penyihir. Ke bawah pohon yang petunjuk mengantar. Dia keluarkan pisau membunuh si penyihir memantrai saudaranya. Tak terduga diambil jantung oleh ratu. Ratu mengambil lagi kekuatan Calder. Setelah itu menyembunyikan di bawah tanah. Calder kembali rumah dengan tubuh banyak luka. Si saudara akhirnya bangkit. Tahu mantra teman sudah dihapuskan. Calder berpikir meskipun inilah pertarungan terakhir, dia juga tidak sayang apapun. Ratu bangkit, pohon sakit menempati gereja. Calder membawa penyihir wanita di bar masuk dan membuka satu ruang rahasia. Ruang inilah dunia yang biru, menghubungi dunia luar. Kekuatan magik hitam yang Calder mendapat dalam 800 tahun ini meminjam kekuatan penyihir wanita. Dua masuk dalam dunia magik hitam. Tempat itulah dunia masa depan yang dibuat ratu. Kota menjadi buas. Semua penyihir berdiri banyak, mengumpul magik hitam yang menghancurkan dunia. Waktu mereka mengumpul, banyak serangan sakit juga keluar dari gereja dan menutupi kota. Si saudara baru terbangun melihat itu juga sangat khawatir. Dia tahu temannya susah untuk menghindari pertarungan baru. Pasti dalam gereja, Calder dikalahkan. Setelah kekuatan abadi diambil, dia hanya ada tubuh dengan daging biasa. Dia menggunakan kekuatan terakhir, mengeluarkan batu iklim. Tiba-tiba badai muncul. Dia melempar pedang masuk badai dan menusuk jantung ratu. Dia tahu ratu mati, dia juga mati. Tapi tak apa-apa, karena dia sudah hidup terlalu lama. Dengan kejatuhan ratu penyihir, para serangga juga terjatuh. Si saudara berdiri di jendela. Dia tahu kali ini manusia sudah menang. Pandemi sekali lagi dicegah. Adegan akhir film, Calder sama saudaranya duduk di luar gereja. Akhirnya dia masih simpan lagi jantung ratu. Karena dalam waktu menghadapi kematian, dia melihat banyak yang lebih seram sedang tunggunya. Mereka menunggu dunia tanpa pemburu penyihir.